Selamat datang di kelas info sehat hari pertama. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua telah hadir memenuhi undangan kami. 2 hari ini kita akan belajar tentang pola makan dan gaya hidup. Pastikan Bapak Ibu dan teman-teman tetap stay tune di kelas ini sampai kelas preview untuk mendapatkan informasi lengkap. Tentunya kita semua ingin memiliki pola makan yang sehat dan gaya hidup aktif ya. Namun saat ini kebanyakan orang belum mencapai kondisi ideal yang diimpikan. Mari kita lihat masalah-masalah saat ini yang menjadi tantangan. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman sudah mengetahui hal ini? 70% kunjungan ke dokter karena pola makan yang buruk. Dengan keluhan, mudah lelah, letih, lesu, sering pusing, sulit tidur, sering mendengkur saat tidur, pencernaan bermasalah, nafas ngos-ngosan saat naik turun tangga, atau bahkan saat jalan kaki. Nyeri sendi, sulit berlutut, tidak bisa jongkok, kesemutan. Ternyata itu semua karena pola makan yang buruk. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, dari keluhan yang saya sebutkan tadi, ada berapa yang seringkali Bapak Ibu rasakan? Jangan buru-buru diselesaikan dengan obat ya. Mungkin yang harus dilakukan adalah memperbaiki pola makan dan mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Pola makan yang buruk berawal dari ketidakseimbangan antara apa yang tubuh kita perlukan dengan yang kita konsumsi sehari-hari. Kenyataannya, makanan saat ini mengandung lebih banyak gula, lebih banyak garam, dan lemak. Namun, kurang protein, kurang vitamin, kurang mineral, kurang serat, kurang asam amino, kurang karbohidrat kompleks, kurang fitonutrien, dan kurang air. Akibat pola makan yang buruk adalah kurang gizi dan resiko obesitas. Pola makan yang seimbang sangat penting karena akan memberi tubuh kita asupan gizi yang dibutuhkan tubuh kita agar organ tubuh kita berfungsi optimal. Saat ini semakin sulit mencari makanan bergizi karena waktu demi waktu kualitas makanan mengalami penurunan nilai gizi. Kandungan nutrisi saat ini menurun. Contohnya, apel pada tahun 1985 kandungan vitamin C-nya 5 mg. Tahun 2002 vitamin C-nya 2 mg. Mengalami penurunan sebanyak 60%. Dulu 2 apel sudah cukup memenuhi nilai gizi. Sekarang perlu 5 apel. Jika kita mengkonsumsi 5 apel, kita akan kelebihan kalori yang akan disimpan sebagai lemak. Namun, apabila kita hanya konsumsi 2 apel, tidak cukup. Ya, teman-teman, tidak cukup memenuhi nilai gizi, ya kan? Penurunan nilai gizi makanan saat ini disebabkan oleh kualitas tanah yang menurun, di antaranya penggunaan pupuk anorganik, pestisida, dan limbah. Dari statistik masalah dunia saat ini, angka obesitas cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Demikian juga halnya dialami oleh negara kita. Mengacu dari data Kemenkes RI, ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita lihat di Indonesia pada usia dewasa di atas 18 dari tahun 2007 ke 2018, angka overweight meningkat. Bahkan angka obesitas mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Wow. Angka obesitas pada anak dan remaja juga cenderung meningkat. Coba kita perhatikan, selama masa pandemi ini, apakah ada anggota keluarga kita yang naik berat badan? Anak kita, orang tua kita, atau bahkan kita sendiri yang mengalami. Sebenarnya apa sih obesitas itu? Obesitas adalah penumpukan lemak yang tidak normal atau kelebihan di dalam tubuh. Jadi lemak yang berlebih di dalam tubuh, ya. Biasanya terdapat di bawah kulit atau di rongga perut, menyelimuti organ tubuh penting kita. Kalau kita cubit nih, pinggang kita tebal. Itu artinya kita sudah mulai kelebihan lemak dan bahkan berlebih. Ada tiga tipe gemuk, ya. Tipe pertama adalah tipe A. Tipe yang langsung kelihatan nih secara fisik gemuk. Tipe yang kedua adalah tipe B. Tipe yang secara fisik kurus, namun kadar lemaknya tinggi. Jadi belum tentu orang kurus itu sehat, ya. Bisa jadi mengalami kelebihan lemak. Tipe yang ketiga adalah tipe C. Tipe yang lemak tubuhnya normal, namun lemak perutnya tinggi atau perut buncit. Ini sangat berbahaya karena mengganggu fungsi organ tubuh kita. Bikin kita cepat lelah, sulit bernafas, itu karena penumpukan lemak. Kenapa kita bisa gemuk? Karena genetika? Iya. Namun hanya 20%. Sedangkan 80% karena gaya hidup, termasuk pola makan di dalamnya, ya. Kurangnya kegiatan fisik atau mager, malas gerak, hampir semua alat rumah tangga kita serba otomatis, menggunakan remote control, ya. Kebiasaan kita kemana-mana menggunakan kendaraan bermotor meskipun jaraknya relatif sangat dekat. Bahkan saat ini hanya dengan genggaman, makanan sangat mudah didapatkan. Kita bisa pesan makanan apa saja yang kita inginkan melalui smartphone. Makanan sudah sampai di depan kita. Apalagi ditambah dengan pola makan yang tidak sehat. Lebih memilih makanan padat kalori daripada padat nutrisi. Kebiasaan makan gorengan, tepung-tepungan, roti, mie, makanan olahan, makanan berlemak, tinggi gula, tinggi garam. Dan apabila pola tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka lama-kelamaan kita akan mengalami kelebihan berat badan. Ya. Naik sedikit, bahkan akhirnya kita bisa obesitas. Apa sih dampak obesitas?
Dampak obesitas, darah tinggi, diabetes tipe 2, jantung, stroke, kanker, nyeri sendi, fatty liver, ginjal, imunitas menurun, dan masih banyak resiko yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, setuju ya? Mulai hari ini kita memperbaiki pola makan dan gaya hidup aktif kita. Ada 2 cara sederhana untuk mengetahui apakah kita obesitas atau tidak. Yang pertama, dengan menghitung indeks massa tubuh dengan rumus sebagai berikut. IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, berapa hasilnya? Bapak Ibu bisa cek pada tabel klasifikasi IMT di sebelah ini. IMT kurang dari 18,5 underweight atau berat badan kurang. IMT 18,5 sampai 22,9 artinya berat badan normal atau ideal. IMT 23 sampai 24,9, nah ini hati-hati, sudah mulai overweight. IMT 22 sampai 29,5 masuk obesitas tingkat 1. IMT lebih dari 30, obesitas tingkat 2 dan sangat berbahaya. Cara yang kedua ya, mengukur lingkar perut dengan pita sentimeter. Bapak Ibu tentunya punya ya pita sentimeter jahit itu ya. Dipaskan dengan ke pusar kita. Batas aman lingkar perut pria maksimal 90 cm, sedangkan wanita maksimal 80 cm. Oke, Bapak Ibu, PR kita hari ini adalah 2 ya. Yang satu PR kita menghitung IMT. Yang kedua adalah mengukur lingkar perut. Apabila mengalami kesulitan, bisa menghubungi pengundang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mari kita mulai membangun kebiasaan baik untuk menua dengan sehat. Dengan konsep 80% nutrisi, 20% olahraga, 100% pola pikir positif. Ya, kita olahraga 30 menit saja sehari. Ya, kita lakukan. Sekian pelajaran hari ini. Besok kita belajar tentang sumber makanan yang baik dan solusi mencapai kesehatan optimal. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai ketemu besok di kelas dan jam yang sama. Selamat menjalankan aktivitas Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sehat selalu.